Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita akan coba masuk pada bahasan kita malam hari ini. Straight to the point. Pertanyaan pertama adalah, mungkinkah kita bahagia di masa-masa sulit? Masa-masa sulit itu kan identik dengan tangisan, ya enggak? Kesedihan, kekecewaan, apalagi kegelisahan, dan lain sebagainya. Maka ini coba kita bahas nih, bisakah kita bahagia di masa-masa sulit? Karena kan dalam hidup ini kita tidak selalu mengalami masa-masa yang mudah. Betul ya? Dalam hidup ini kita tidak selalu mengalami yang namanya kemudahan. Terus, yang enak-enak terus. Pasti ada sulitnya, ya. Kemudahan dan kesulitan itu datang silih berganti. Nah, pertanyaan sekarang, kalau kita membahas tentang eh, masa-masa yang baik-baik saja, lancar-lancar saja, segala sesuatu yang sedang menyenangkan, menggembirakan, kalau dalam keadaan seperti itu bahagia mudah. Nah, tapi bagaimana pada saat di masa sulit, kecenderungan kita itu kan akan merasa susah. Itu secara alamiah ya. Normalnya manusia itu kalau di masa sulit cenderungnya akan ngerasa susah, resah, gelisah, nggak tenang. Ya pada akhirnya kehilangan kebahagiaan. Tapi bagaimana nih kita menata batin kita dalam keadaan seperti itu? Apalagi kadang-kadang masa-masa sulit itu kan di luar kendali kita, betul nggak? Tiba-tiba ekonomi kurang baik, ya, datang resesi, harga beras naik, bahan-bahan pokok naik, gitu kan? Itu mungkin di level makro ya. Atau mungkin ada kesulitan yang di level mikro, di level kehidupan kecil kita. Anak yang susah diatur, kok kayaknya kondisi kesehatan yang kurang baik, rezeki yang terasa seret, ada problem sama pasangan. Itu kan masa-masa yang kita hadapi. Betul ya, kita punya cerita masing-masing. Nah, harapannya kan bagaimana kita bisa melewati masa-masa itu, bukan hanya bisa survive ya, tapi juga bisa happy, bisa tetap sejahtera secara batin gitu. Itu harapan kita, tuh ya. Ya, teman-teman yang nggak kebagian seat di Zoom, silakan boleh lewat YouTube. Ya, YouTube itu di PP Institute. Ya, Sony Abikim, PP Institute, cari aja ketemu. Kalau Instagram, di Instagram saya live-nya di Sony Abikim. Oke ya. Jadi, oke. Saya kembalikan lagi pertanyaannya nih. Ini perlu kita jawab dulu. Ini perlu kita jawab dulu. Saya pengen tahu jawaban teman-teman. Karena jawaban ini menentukan. Jawaban ini menentukan. Jawab dulu. Mungkinkah bahagia di masa-masa sulit? Apa jawaban kita? Itu sangat menentukan nanti. Bagaimana mindset, sudut pandang, pola pikir kita. Itu sangat menentukan. Iya, itu perlu dijawab dulu. Kalau kita menjawab mungkin coach, itu artinya kita sedang membuka diri kita untuk membuka peluang untuk mau menerima dan menghadapi kesulitan dan kita bisa meresponnya dengan respon terbaik. Jadi mulai dari situ dulu, jawaban kita menentukan nanti. Kalau kita udah bilang, wah nggak mungkin, ya sudah, kita lagi nutup pintu kita sendiri, lagi nutup pintunya sendiri. Kita itu punya kendali untuk menutup atau membuka pintu rumah kita sendiri. Ya nggak? Rumah dalam tanda petik ya. Ya kalau pintu rumah orang lain itu di luar kendali kita. Tapi kalau pintu rumah kita sendiri, ini mindset kita, feeling kita, itu dalam kendali kita. Jadi jawaban kita menentukan. Dalam sebuah keadaan, kita bisa memilih. Ini mungkin apa nggak mungkin. Itu terserah kita. Nah seringkali kita itu suka nutup sendiri itu. Kita yang nutup sendiri. Pintu apa yang ditutup? Pintu anugerah, pintu keberkahan dalam hidup. Dengan apa kita nutupnya? Dengan pikiran negatif, dengan prasangka buruk, dengan suudzon,
Suudzonnya itu naudzubillah ya, bahkan sama Allah, sama takdir. Kalau kita udah bilang di awal, oh nggak mungkin ini coach, nggak mungkin ini. Ya banyak orang kayak gitu kan. Itu dia sedang menutup pintu kemungkinannya sendiri itu. Padahal ana inda dzanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku, kata Allah. Apalagi kalau kita yakin bahwa kita bersama Allah, kan nggak ada yang mungkin. Nothing impossible with Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini perlu kita jawab dulu nih, pertanyaan penting ini. Saya pengen tahu jawaban Anda. Mungkin apa enggak? Dari situ nanti ketahuan kita nih ngebuka pintu atau kita udah nutup pintu duluan di depan. Ya. Teman-teman di Instagram juga boleh respon ya. Teman-teman di YouTube juga silakan respon. Ini yang bisa saya lihat cuma respon di Zoom aja nih. Yang di Instagram, ya di platform YouTube saya nggak bisa lihat komen. Tapi nanti ada admin juga yang akan mungkin ikut nanggapin. Oke ya, itu dulu kita perlu samakan dulu nih apa perspektifnya di awal. Karena ini bisa dijelaskan, ini persoalan mindset ya. Ini bisa dijelaskan dengan pendekatan teori fixed mindset atau growth mindset. Pernah dengar ya teman-teman ya? Ini teori yang terkenal banget, dikembangkan oleh seseorang namanya Carol Dweck. Jadi dari teori ini kita bisa melihat bagaimana orang dengan kedua jenis mindset ini itu merespon masa-masa sulit mereka atau mungkin masa-masa bahagia mereka. Beda. Ada orang punya mindsetnya fixed mindset, ada orang growth mindset. Bedanya apa? Kalau orang dengan fixed mindset, dia percaya bahwa kemampuan dia, kepribadian dia, kehidupan dia itu adalah sebuah keadaan yang tetap dan kayaknya nggak bisa deh diubah. Ya, itu fixed mindset. Akhirnya apa? Kecenderungannya apa kalau udah punya fixed mindset? Dia menghindari yang namanya tantangan, kesulitan, dia hindari itu. Dia udah duluan merasa nggak mampu mengatasi kesulitan. Gampang stres, gampang cemas kalau ada kesulitan. Akhirnya susah untuk menemukan kebahagiaan, apalagi di masa-masa sulit. Karena kalau orang punya mereka yang dengan fixed mindset, kebahagiaan itu hanya diidentikan gitu ya, seringkali dengan kesenangan, kenyamanan gitu. Sampai masa-masa sulit itu dianggap kayak penghalang untuk mencapai kebahagiaan. Itu fixed mindset. Tapi kalau orang dengan growth mindset, dia percaya bahwa kemampuan dirinya, kepribadian dirinya, kehidupan dirinya itu dapat terus berkembang, dapat berubah. Lewat apa? Lewat usaha, belajar. Kita kan hidup ini intinya belajar terus. Gitu. Akhirnya kalau orang punya growth mindset, kalaupun ada tantangan, ada kesulitan, dia hadapin dengan antusias. Bisa begitu loh. Dia merasa, insya Allah, kesulitan ini kesempatan untuk belajar, kesempatan saya untuk berusaha. Dan Allah nggak mungkin kan ngasih kita sebuah persoalan yang itu di luar batas kesanggupan kita, betul ya? Akhirnya dia ada apa ya, semangat, ada ghiroh, ada kesenangan, bahkan ada kepuasan ketika menghadapi kesulitan. Dan dia menemukan kebahagiaan dalam prosesnya itu. Karena itu proses belajar. Orang punya growth mindset, setiap kesulitan yang dia hadapi, dia berpikir bahwa ini saya lagi belajar, ini saya sedang bertumbuh. Ya. Jadi kalau dalam growth mindset ini, Bapak Ibu, kebahagiaan itu tidak hanya identik dengan yang enak-enak, yang senang-senang, yang nyaman-nyaman, tapi juga dalam proses belajar mungkin sulit ini, tapi ini membuat diri saya bertumbuh, ada tantangan membuat saya menemukan skill baru, itu akan membuat dia bisa menikmati itu, bahkan bisa bahagia dalam prosesnya. Makanya tadi kenapa saya tanya dan saya pengen tahu jawaban Anda. Mungkin nggak kita bahagia di masa-masa sulit? Itu kelihatan jawaban Anda menunjukkan mindset Anda. Kita ini fixed mindset atau growth mindset. Dalam teori ini kita bisa melihat bahwa orang-orang dengan growth mindset itu lebih mungkin untuk menemukan kebahagiaan di masa-masa sulit.
Karena mereka melihat kesulitan itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh, membuat dirinya lebih baik. Ya, apa contohnya? Ini pakai contoh yang agak relate lah. Misalkan ketika menghadapi kesulitan dalam pekerjaan misalkan. Kalau orang punya fixed mindset, gimana? Dia pasti merasa putus asa. Dia langsung berpikir, waduh saya nggak bisa nih mengatasi kesulitan ini nih. Akhirnya stres sendiri. Saya nggak bisa melakukan ini. Saya nggak cukup pinter untuk ngelakuin ini. Itu fixed mindset. Tapi kalau orang punya growth mindset, ketika ada kesulitan dalam pekerjaan, kembali lagi, ini kesempatan saya belajar nih. Ya, saya mungkin sekarang tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan ini, melakukan ini, tapi saya akan coba belajar dan saya cari tahu. Itu growth mindset. Apalagi, misalkan gagal dalam hubungan. Ada nggak di sini yang pernah gagal dalam hubungan? Orang yang punya fixed mindset mungkin akan merasa, wah, sudahlah, hancur hidup saya. Saya gagal dalam hubungan ini, memang saya tidak cukup baik. Akhirnya dia jadi nggak pede. Ya, mungkin saya nggak bisa bikin orang bahagia. Saya tidak cukup baik. Itu terus yang diulang-ulang di label sama sama di mindsetnya dia. Tapi kalau orang punya growth mindset, kalaupun dia gagal dalam hubungan misalkan, dia mungkin merasa oke, 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 saya gagal, ini sudah terjadi, ini kesempatan saya untuk belajar. Dan dia nggak putus asa. Mungkin yang kemarin aku belum berhasil, tapi insya Allah dari sini ada banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil, ada kesalahan-kesalahan yang saya sadari dan bisa saya perbaiki. Oke, gitu loh. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Apalagi contohnya masalah keuangan misalkan. Ada kita punya kesulitan, ini masa-masa sulit dalam konteks keuangan. Orang yang punya fixed mindset kembali lagi, dia akan putus asa kan. Ya, saya nggak bisa nih ngatasin masalah ini. Saya kayaknya nggak bisa dibayar utang nih. Aduh, saya emang nggak pinter ngelola keuangan. Labeling terus yang dipasang. Tapi kalau punya growth mindset, oke, kemarin saya mungkin salah dalam mengelola keuangan, tapi banyak sekali pelajaran yang saya dapat dan insya Allah saya bisa perbaiki ini. Gitu. Alih-alih berpikir, waduh kayaknya utang ini gak bakal beres nih. Saya akan terjebak selamanya dalam utang. Itu kan fixed mindset. Tapi kalau growth mindset, oke saya coba bikin rencana, saya coba ikhtiar, apa yang bisa saya lakukan, saya tuntaskan pelan-pelan, gitu. Lagi sakit, gimana? Orang yang lagi sakit, ya ada kesulitan dalam konteks penyakit fisik misalkan. Orang punya fixed mindset gimana? Wah, kayaknya nggak bisa sembuh deh. Kayaknya nggak mungkin deh saya bisa sembuh. Saya nggak cukup kuat ini. Saya sudah hancur, hidup saya udah hancur. Nah itu. Yes, putus asa. Tapi kalau punya growth mindset, saya mungkin nggak tahu bagaimana cara bisa sembuh, tapi ya saya berusaha. Ya, insya Allah selalu ada jalan dan dalam usaha ini ada amal soleh. Artinya dari beberapa contoh yang saya sampaikan tadi, teman-teman Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa orang dengan growth mindset itu lebih lebih mungkin untuk menemukan kebahagiaan meskipun di masa-masa sulit. Ya, itulah kenapa saya tanya dulu di awal. Jadi coba saya ulang lagi, biar kita sama nih mindsetnya. Mungkin nggak bahagia di masa-masa sulit. Jawab itu dulu. Nanti kita bedah nih beberapa tahapan-tahapannya. Insya Allah ya, mungkin. Apalagi kalau kita bersama Allah, betul. Jadi sangat mungkin, sangat mungkin. Insya Allah ya. Nah, sekarang coba mari kita definisikan dulu tentang kesulitan ya. Teman-teman, apa yang Anda maknai tentang kesulitan? Anda mendefinisikan kesulitan tuh kayak gimana sih? Apa itu kesulitan? Intinya, keadaan sulit itu kan keadaan yang tidak biasa, betul ya? Mungkin ada cara-cara yang biasa kita lakukan tapi kok nggak bekerja. Jadi situasi sulit itu apa? Situasi yang tidak biasa. Kalau kita udah biasa, udah bukan sulit lagi namanya. Ya. Kita belum terbiasa nyetir mobil. Ya buat yang belum terbiasa nyetir mobil sulit.
Tapi kalau yang udah biasa, sulit nggak? Enggak. Ya. Ada yang tidak terbiasa ngomong di depan publik, public speaking. Ya sulit buat dia nggak terbiasa. Tapi kalau bagi yang sudah biasa, itu bukan kesulitan lagi buat dia. Artinya, saya ulangi lagi, situasi sulit itu apa? Kita samakan dulu nih definisinya. Situasi yang tidak biasa. Ya analoginya, kalau misalkan kita mau buka pintu, kalau dalam keadaan normal kan ya tinggal dibuka aja pintunya, terbuka dia. Tapi pada saat suatu kondisi pintu itu seret nih pintunya nih, dibuka pakai cara yang normal kok nggak terbuka. Nah itu keadaan sulit namanya. Jadi sulit itu ketika cara-cara normal kok tidak bekerja, tidak terjadi. Yang terjadi itu yang di luar kebiasaan, di luar kewajaran, di luar kenormalan. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya teman-teman, tolong jawab ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Cara-cara seperti apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi situasi yang tidak biasa? Ya. Cara seperti apa? Saya ulang ya. Situasi sulit itu kan situasi yang tidak biasa. Ya. Maka cara seperti apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi yang tidak biasa? Kalau situasinya tidak biasa, berarti butuh pendekatan yang juga tidak biasa. Bisa dipahami ya? Kalau ini di luar kebiasaan, ini tidak biasa ini. Maka saya pun tidak boleh melakukan sesuatu yang biasa. Cara yang saya pilih itu cara yang tidak biasa. Atau luar biasa. Mungkin mulai dari kita ngubah kata-kata, bukan kata-kata biasa yang disampaikan. Ngubah sudut pandang, ngubah mindset menjadi mindset yang tidak biasa, menjadi yang luar biasa. Jadi memilih jalan yang tidak biasa. Saya suka dengan kalimatnya Rumi. Apa kata Rumi yang saya tulis di slide ini Bapak Ibu? I know you are tired, but come, this is the way. Aku tahu mungkin engkau sangat lelah, mungkin engkau merasa berat, mungkin sulit, tapi memang ini jalannya. Terus jalan. Ini mungkin jalan yang berlawanan dengan jalan yang lain, yaitu jalan keputusasaan. Beberapa orang memilih jalan putus asa. Dalam keadaan sulit, memilih jalan putus asa, yaitu jalan orang-orang biasa. Kita memilih jalan yang berlawanan. Pelan-pelan kita tempuh jalan ini. Jalan yang akan membawa kita pada kebahagiaan, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Jangan mengambil jalan sebaliknya. Jalan keluh kesah, komplain, ngamuk-ngamuk, mengutuk takdir, nyalahin orang, naudzubillah, sampai nyalahin Allah, naudzubillah. Maka untuk bisa menemukan kebahagiaan di masa-masa sulit, kita perlu memilih jalan yang tidak biasa. Ya. Karena definisi dari sulit itu sendiri adalah sebuah keadaan, sebuah situasi yang tidak biasa. Nah, sekarang seperti apa jalan yang tidak biasa? Jalan yang tidak biasa itu adalah jalan ke dalam. Kalau kita ngomongin kebahagiaan, Bapak Ibu, itu tentang jalan ke dalam. Banyak orang yang sibuk cari jalan keluar. Apa nih jalan keluarnya? Oke, ini sedang sulit. Bagaimana kita cari jalan keluar? Yes, tentu jalan keluar itu perlu kita cari. Tapi ada yang sangat penting yang nggak boleh kita lupa. Kalau kita ingin menemukan kebahagiaan dalam masa-masa awalnya dulu nih kawan-kawan sekalian. Karena kebahagiaan itu tentang apa-apa yang ada di dalam, bukan apa-apa yang ada di luar. Kalau kata para pakar, happiness is just a mind game. Mind game. Sebetulnya kebahagiaan itu tentang bagaimana kita memainkan pikiran kita. Saya sebut dengan inner game. Ada sebuah kaidah penting dalam hidup yang sering saya sampaikan. The only way out is in. Waduh, ini keren banget kalimat ini teman-teman. Saya jatuh cinta sama kalimat ini. The only way out is in.
Apa artinya? Satu-satunya jalan keluar untuk masalah hidup, apapun judulnya, ruwetnya finansial kita, mungkin masalah rumah tangga kita, masalah sakit fisik kita, sumpeknya hidup kita merasa hidup kita kok kayaknya hampa, atau apapun itu. Guru saya bilang, the only way out is in. Satu-satunya jalan keluar adalah Anda harus masuk dulu ke dalam. Jangan dulu sibuk cari jalan keluar atas masalah hidup kita, tapi carilah lebih dulu jalan ke dalam. Jalan ke dalam diri. Karena seringkali solusi itu ada di dalam. Ini udah sering saya sampaikan ya teman-teman ya. Tapi ini fondasi awalnya dulu nih. Kalau kita merasa stres dengan apapun kondisi dan keadaan yang sekarang kita hadapi, kita punya cerita beda-beda ya. Stres dengan kondisi anak, pasangan, masalah keuangan, masalah kesehatan. Sudah, coba yuk kita mulai dari dalam yuk. Jadi akhirnya nanti kita mencari way out dengan cara in. Saya sebut dengan inner game. Yang di dalam itu apa? Yang di dalam itu pikiran, perasaan, cara kita melihat sesuatu. Ini perjalanan menemukan makna, perjalanan menemukan rasa. Kita ubah dulu sudut pandang kita tentang kesulitan itu. Tentang apa yang kita sebut dengan masa-masa sulit itu. Kalau kata Wayne Dyer, ya, kata guru saya, beliau bilang, if you change the way you look at things, the things you look at change. Oh, ini juga keren kalimatnya nih. Saya ulang ya. If you change the way you look at things, the things you look at change. Kalau kita mengubah cara kita dalam memandang apa-apa yang ada di luar, kita mengubah cara pandang kita terhadap apa-apa yang ada di luar, maka yang di luar itu pun akan berubah. Kenapa? Karena menderita atau bahagia itu tidaklah ditentukan oleh hal-hal di luar. Saya ulang ya. Catat betul kalimat saya ini teman-teman. Catat, bikin story, direkam kalau perlu. Menderita atau bahagianya kita itu tidaklah ditentukan oleh hal-hal yang ada di luar diri kita, melainkan oleh makna yang ada di dalam diri kita. Di luar itu boleh sekeos apapun, boleh kayak gimana pun, tapi kita akan tetap bisa menemukan kebahagiaan kalau kita mampu memberi makna. Dan memberi makna itu ada di dalam, inner game. Bisa dipahami ya? Hidup kita itu menderita atau tidak, itu bukan karena lingkungan, bukan karena masalah apapun, bukan karena faktor eksternal, tidak. Tapi tentang bagaimana cara kita memberi makna. Karena yang namanya masalah hidup nggak bisa kita hindari, teman-teman. Tapi menderita atau tidak, itu pilihan kita. Oke, suatu hari mungkin kita kehilangan sesuatu, gagal, bangkrut, dikhianati oleh seseorang, ya. Nah, bagaimana cara kita memaknainya? Itu ada di dalam. Itu inner game. Kalau kita tidak memilih makna atas sebuah keadaan, kita akan menderita. Tapi kalau kita punya makna, kita menemukan makna, bahkan dalam keadaan disiksa sekalipun, kita bisa loh nggak menderita secara batin. Bisa. Contohnya apa? Sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Teman-teman tahu ya kisahnya ya. Proses pertama kali masuk Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau seorang budak hitam, ya. Majikannya namanya Umayyah bin Khalaf, diam-diam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu ketahuan sama majikannya, marah luar biasa, disiksa Bilal itu. Tanpa baju, kakinya diikat di kuda, diseret di tanah panasnya Makkah. Ditindih batu besar. Secara fisik, yes, mungkin dia menderita, sakit. Tapi secara batin apakah menderita? Tidak. Dia terucap dari lisannya, Ahadun Ahad. Ahadun Ahad. Anda bayangkan teman-teman, bahkan dalam keadaan disiksa sekalipun, seseorang itu bisa bahagia loh, kalau dia punya makna.
Sebaliknya, ada orang yang tidurnya di kasur enak, semuanya serba nyaman. Coba perhatikan artis-artis Korea yang bunuh diri itu. Itu artis-artis yang bunuh diri itu kurang apa? Guys, kurang apa? Kaya, iya. Cantik, ganteng, iya. Populer, oke. Mau apa aja juga bisa. Tapi ketika dia melihat hidupnya tidak bermakna, bunuh diri akhirnya. Ya, jadi kita tuh akan menikmati perjalanannya kalau kita menemukan makna. Dan ini teman-teman persoalan inner game. Saya sebut dengan inner game. Inner game itu kemampuan kita untuk menata batin, mengolah perasaan, menata pikiran. Oke ya. Nih saya kutip sebuah kalimat juga di slide. Pain is inevitable but suffering is your choice. Rasa sakit itu nggak bisa kita hindari. Tapi untuk menderita atau tidak itu pilihan Anda. Saya ulang ya. Bapak Ibu, yang namanya rasa sakit, itu namanya hidup kita pasti ngalamin. Iya kan? Ngalamin cepat atau lambat. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita akan ngalamin tuh sakit, kehilangan, masalah, ditinggal orang, berat, sulit. Kita ngalamin itu dengan berbagai cerita. So pain is inevitable. Sakit itu nggak bisa kita hindari. Tapi untuk menderita atau tidak, but suffering is your choice. Itu pilihan Anda. Kita bisa loh sakit, sulit, susah, tapi kita nggak menderita. Bisa, itu pilihan Anda. Tergantung bagaimana cara kita memilih pikiran, memilih perasaan, memilih sudut pandang, memberi makna. Nah ini inner game, saya sebut dengan inner game. Jadi yang pertama teman-teman ya, ini kaidah inner game nih. Yang pertama, kita ini manusia, diberikan kemampuan oleh Allah untuk memilih pikiran, memilih perasaan, memilih tindakan. Kita punya kemampuan untuk itu. Kita mungkin tidak bisa memilih kejadian apa yang akan kita alami. Kita mungkin tidak bisa memilih bahwa hasil-hasil itu selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi yang bisa kita pilih apa? Kita diberikan kemampuan untuk memilih respon, memilih pikiran, memilih perasaan, memilih sikap kita. Ya, makanya kalau dalam kamus kita, istilah yang sering kita pakai sebagai seorang muslim itu ada namanya ikhtiar. Manusia itu diberikan kemampuan ikhtiar. Ikhtiar itu dari bahasa Arab. Akar katanya apa? Ikhtaro yakhturu, yang artinya memilih. Jadi ikhtiar itu apa? Kemampuan memilih. Dan masih ada hubungannya dengan kata khoir. Ikhtiar, khoir itu dekat. Khoir itu artinya kan baik. Ikhtiar itu kemampuan manusia untuk memilih hal-hal terbaik bagi dirinya. Memilih hal-hal yang baik bagi dirinya. Tapi kemudian kita menerjemahkan secara sederhana ya, ikhtiar itu usaha katanya gitu. Kita diberikan kemampuan untuk usaha. Maksudnya apa? Kita punya kemampuan untuk memilih hal-hal baik untuk diri kita. Apa yang dipilih? Tadi pikiran, perasaan, ucapan kita. Tapi lucunya kebanyakan dari kita kadang-kadang nggak sadar dengan kemampuan ini. Sehingga seringkali ketika ada satu hal yang kejadian dalam hidupnya, dia nyalahin pihak lain. Orang boleh ngomong apa aja misalkan ya, mau ngatain kita kayak gimana pun, mau bersikap seperti apapun. Tapi untuk bisa bikin kita sakit hati atau enggak, itu butuh izin dari kita. Ini kalimat dari Mahatma Gandhi. Ya, tidak ada yang bisa membuatmu sakit hati kecuali engkau izinkan. Oke? Itu kaidah tuh dalam inner game. Lalu apalagi? Yang namanya kejadian itu tidak sama dengan pikiran. Jadi bukan kejadian yang berpengaruh pada perasaan. Kan perasaan itu kan datang dari pikiran, teman-teman. Ya. Kejadiannya nggak berpengaruh pada perasaan, tapi apa yang kita pikirkan tentang kejadian itu, itulah yang berpengaruh terhadap perasaan kita. Bisa dipahami ya? Ini contoh klasik yang sering saya pakai. Ada tetangga lewat, ya, mukanya jutek, ditekuk, cemberut. Biasanya nyapa, biasanya senyum. Tiba-tiba suatu hari dia lewat, mukanya nggak nyapa, cemberut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana perasaan kita?
Bagaimana perasaan kita? Jawabannya tergantung apa yang kita pikirkan. Kita mau memilih pikiran apa itu terserah kita. Kalau kita berpikir, ah dia sombong banget sih, apaan tuh orang? Ya, apa tuh orang? Tiba-tiba cemberut gitu. Ah, kalau kita memilih pikiran itu, ya udah nggak enak perasaannya. Tapi pertanyaan saya, bisa nggak kita memilih pikiran yang lain? Bisa. Contohnya apa? Oh, kayaknya dia lagi ada pusing tuh, lagi ada stres. Jangan-jangan lagi ditagih utang. Ada tiga paling tidak. Tiga tahap ini, tiga fase ini, insya Allah yang akan kita lewati saat kita ingin menemukan kebahagiaan di masa-masa sulit. Mau tahu nggak? Siapa di sini yang kepingin tahu bagaimana langkah-langkah, kunci-kunci, fase-fase yang kita lewati untuk menemukan kebahagiaan di masa-masa sulit? Ayo tulis di kolom chat saya. Ayo teman-teman yang di Zoom, teman-teman yang di Instagram, di YouTube tulis. Biar ada interaksinya ya. Kan tadi sudah kita sampaikan, jalan ke dalam nih. Ini tentang jalan ke dalam, bukan tentang jalan keluar. Jalan keluar nanti, yes ada masanya kita mencari jalan keluar. Tapi perlu kita mulai dari jalan ke dalam dulu. Karena apa yang ada di luar sebetulnya dimulai dari dalam. Tindakan kita itu kan dipengaruhi oleh perasaan, perasaan dipengaruhi oleh pikiran, gitu ya. Nah, oke kita akan kupas. Ada beberapa tahap. Teman-teman ini ilmu penting nih, ya. Insya Allah nih. Ini bisa kita jadikan pegangan beberapa fase ini, beberapa tahapan ini, agar kita bisa menemukan kebahagiaan sekalipun itu di masa-masa sulit. Boleh ya? Yuk, kita mulai dengan tahap pertama.
latihan nih. Ini nggak bisa cuma teori, ini butuh latihan. Itulah kenapa saya bulan Ramadan buka kelas mentorship. Nah, kelas mentorship itu isinya latihan. Latihan bagaimana kita merasakan segala ketidaknyamanan
jalan yang kedua. Jalan yang kedua saya sebut dengan acceptance to meaning. Jadi pelan-pelan, seiring waktu berjalan, nanti kita bisa rela tuh. Karena kita punya mekanisme, teman-teman, namanya self-healing mechanism. Allah itu ngasih kita kemampuan memulihkan diri sendiri sebetulnya. Karena nggak mungkin gelap terus. Ada terangnya. Hati-hati makanya menjaga prasangka. Karena yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Namanya Pygmalion Effect. Meaning yang kedua. Jadi menemukan makna tuh gini maksudnya. Oh iya ya, kemarin yang kita galau, kemarin yang kita nangis-nangis, kita hampir putus asa, bahkan sampai pengen bunuh diri. Eh, alhamdulillah ya, nggak sampai begitu. Sekarang kita bisa memaknai peristiwa yang sedih itu mungkin, yang sudah kita lewatin tadi itu, jadi peristiwa yang indah, penuh hikmah. Oh iya, alhamdulillah ya, saya bisa ngambil pelajaran
Bagaimana pentingnya kita punya guru. Saya punya banyak guru. Tempat saya bertanya. Ketika saya lagi drop, saya minta arahan. Saya ikut program-programnya. Nah, ini penting. Nah, baru nanti fase ketiga, teman-teman. Kalau kita sudah ridho, kita bisa melihat hikmah dari kejadian yang kita alami. Kita bisa melihat pembelajaran, ya. Kita menemukan hikmah. Muncul yang ketiga, yaitu syukur. Gratitude to optimism. Saya sebut dengan gratitude to optimism. Jadi proses dari sabar menuju syukur itu melewatin satu tahap dulu yang namanya ridho. Kadang-kadang orang Indonesia itu suka potong kompas ya, suka shortcut. Ketika ada kejadian langsung lompat ke syukur. Misalkan dompetnya hilang. Oh, Alhamdulillah, cuma dompet yang hilang, bukan harga diri yang hilang. Itu potong kompas. Padahal pada prakteknya nggak bisa kayak begitu. Pasti kita sabar dulu tuh. Meskipun hatinya masih ngedumel. Meskipun belum rela. Tapi kita nahan diri dulu. Karena kehilangan sesuatu. Dapat musibah mungkin. Masa-masa sulit yang tidak kita harapkan. Mungkin masih ngegrundel. Tapi kita tahan diri. Kita tunda respon. Kita alirkan dulu emosi itu dengan cara yang tepat. Kita praktekin namanya self-healing. Ditahan kata-kata yang nggak baik. Ditahan supaya nggak melakukan maksiat. Supaya nggak mengucapkan hal-hal buruk. Nah, pelan-pelan dipahami ridho kita. Kita menemukan keindahan dalam ketetapan Allah. Dan ketika dapat pembelajarannya, masuk yang ketiga, gratitude. Teman-teman, ini penting ya. Makanya kalau kita lagi ada guncangan emosi, apapun itu, orang yang sedang sangat marah, orang yang sedang sangat sedih, pada tahap pertama, itu jangan buru-buru bereaksi, itu bahaya. Itu ditunggangi setan. Kita perlu menarik dulu sebentar. Menarik diri dulu sebentar. Jangan menyimpulkan apapun, jangan memutuskan apapun sampai pemikiran kita jernih. Oke ya teman-teman. Jadi untuk siapapun yang sedang mungkin digalaukan, disedihkan oleh hal apapun dalam hidup. Kalau memang sedang merasa nggak jernih berpikirnya, tidak stabil emosinya, moodnya sedang sangat rendah, tarik diri sebentar. Kalau kita lolos di tahap pertama ini, insya Allah kita nanti masuk ke tahap kedua, masuk ke tahap yang ketiga. Ya. Jadi kalau di tahap pertama kita berhasil bertahan, meskipun sangat pahit, oke, kita rasakan dulu tanpa menghakimi apapun. Ya. Meskipun mungkin kita tercabik-cabik, air mata kita kok kayaknya udah habis, tapi kita tetap berusaha bertahan. Nanti kita menemukan hikmah. Oh, ternyata ini rencana Allah. Kita ridho, ya. Lalu masuk yang ketiga yaitu gratitude. Ini jalan ke dalam yang perlu kita bangun, teman-teman. Mengakui nikmat. Karena bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, Allah berjanji itu disertai dengan kemudahan yang lebih banyak. Kenapa ini penting? Kecenderungan orang kalau lagi ngadepin kesulitan, kalau lagi ngadepin sebuah masalah, itu suka merasa menjadi yang paling malang sedunia. Betul nggak? Kalau lagi ada satu masalah, langsung merasa, aduh aku paling susah sedunia. Aku orang yang paling nggak beruntung sedunia. Merasa nggak berharga. Betul nggak? Nggak ada yang lebih menderita dibandingkan aku. Nah suka gitu tuh kita. Akhirnya kita terjebak pada energi yang levelnya tuh rendah. Maka jalan ke dalam yang namanya syukur itu, ini perlu kita latih. Ya. Teman-teman, kalau pada saat senang, pada saat mudah, pada saat keadaan semua enak, terus kita bersyukur, itu biasa. Itu semua orang juga bisa. Namanya natural reaction. Itu reaksi alamiah. Nggak perlu diajarin sebetulnya. Tapi kalau pada saat sulit, pada saat susah, kita menemukan rasa ini. Wah, ini luar biasa. Ini kualitas kemanusiaan yang paling tinggi. Nah, sekarang kalau teman-teman bertanya, syukur itu apa sih, Coach? Syukur itu begini, ketika kita melihat anugerah itu lebih banyak daripada masalah. Kemudahan itu lebih banyak daripada kesulitan. Itu tuh. Rahmatnya Allah, karunia Allah itu lebih banyak dibandingkan masalah dan kesulitan. Nah, disebut orang itu kufur. Kufur itu kan artinya ketutup ya. Kufur, cover itu masih satu padanan kata tuh.
Matanya tertutup, batinnya tertutup, sampai dia nggak bisa melihat begitu banyak kemudahan dan anugerah yang Allah berikan. Dia fokus aja dengan masalahnya. Dan masalah itu nutupin matanya. Sampai dia nggak bisa melihat keindahan lain yang Allah sudah hadirkan. Jadi seakan-akan masalah itu lebih banyak daripada anugerah. Ya kalau masalah kita pasti punya, teman-teman Bapak Ibu. Nah, ada dua jenis orang. Ada orang yang pandai menyembunyikan masalahnya. Berat, setiap kita punya judul masing-masing. Tapi ada yang pandai menyembunyikan. Tapi ada yang senangnya mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa dia orang yang paling menderita. Padahal kalau kata Imam Syafi'i, flexingnya orang beriman itu apa? Saat orang mengira dia itu orang paling bahagia, padahal dia juga juga punya banyak kesusahan. Saat orang mengira kita ini berkecukupan, padahal kita pun berkekurangan. Itu flexingnya orang beriman. Pandai menyembunyikan ya kesusahan. Kenapa? Karena dia juga sadar bareng dengan kesusahan Allah sertakan kemudahan yang lebih banyak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ketika kesulitan ada alif lam itu artinya ma'rifah. Tapi ketika kemudahan nggak pakai alif lam artinya nakiroh. Lebih banyak kemungkinannya. Open your eyes. Jangan sampai kita kufur. Kita suka sibuk fokus pada apa-apa yang belum ada, apa-apa yang hilang mungkin, tapi kita lupa menghargai apa-apa yang masih ada, apa-apa yang sudah ada. Jangan suka merusak apa-apa yang sudah ada dengan sibuk menagih apa-apa yang belum ada. Bukankah yang sekarang ada juga dulunya nggak ada? Teman-teman, coba saya mau tes, saya mau nanya. Coba tulis ya. Apa yang 10 tahun lalu tidak ada dalam hidup Anda dan sekarang ada? Anugerah, karunia, banyak nggak? Coba renungkan bentar aja. 10 tahun lalu nggak ada itu, belum ada itu. Sekarang ada. Coba tulis, ayo. Come on. Banyak sekali. Kita tuh suka sibuk. Kita anggap ini masa-masa sulit karena kehilangan sesuatu. Belum apa mendapatkan apa-apa yang kita inginkan. Tapi kita lupa menghargai apa-apa yang sudah ada. 10 tahun lalu belum ada, tapi sekarang ada. Banyak. Come on. Jadi jangan merusak apa-apa yang sudah ada dengan sibuk menagih apa-apa yang belum ada. Bukankah yang sekarang ada pun dulunya nggak ada? Oke, itu dulu. Dan akhirnya maknai demi masa depan yang lebih baik. Itu kan? Kita tidak sibuk dicengkram oleh apa yang sudah terjadi. Kita tidak pasif menyerah dengan keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi. Tapi kita bangun makna. Gitu kan? Maka kita akan mampu menemukan kebahagiaan dalam masa-masa sulit. Rasulullah itu suka sama orang-orang yang ngomongnya itu optimis. Wa yu'jibuni al-fa'al kata Nabi. Aku takjub dengan orang-orang yang optimis, yang suka ngomong kalimatun tayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ini pasti baik dari Allah. Allah punya rencana yang indah setelah ini. Itu terus yang diucapin dari mulutnya. Rasul kagum sama orang-orang kayak gitu. Ya. Bukankah Allah sudah banyak karunia dalam hidup kita? Allah nggak mungkin salah, Allah maha adil, Allah nggak mungkin zolim. Nah kalimat-kalimat itu perlu kita terus latih teman-teman. Namanya kalimat thayyibah. Maka 3 fase itu yang mudah-mudahan bisa jadi panduan kita jalan ke dalam inner game ya untuk menemukan kebahagiaan sekalipun di masa-masa sulit.